Pagi datang, kami melangkah meski gaji tak seberapa. Guru yang diterima ASN baik P3K, CPNS, Nakes maupun teknis, hari ini kami akan mengajukan aspirasi kami, menuntut hak kami supaya kami tidak lagi menunda untuk tahun depan. Kami minta bulan April 2025 ini kami akan menerima SK atau NIP. Kami siap dilantik. Kami tidak mau menunda untuk tahun depan. Kami sampai Menpan RB terkait penyeragaman pengangkatan PTK di tahun 2024. Yang kedua, Kemenpan RB untuk tetap konsisten dengan surat edaran yang keluar di tanggal 14 Januari 2025 tentang PMT bagi P3K tahap 1 yakni 1 Maret. Inilah beberapa video dokumentasi kegiatan aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan P3K tahap 1 khususnya dalam rangka melakukan aksi penolakan terhadap penundaan pengangkatan CASN ataupun pelantikan serentak yang telah diputuskan oleh BKN dan PAN-RB. Meskipun menurut mereka itu adalah dasar dari kesepakatan bersama Komisi 2 DPR RI, namun kita ketahui keputusan yang dibuat PAN-RB ternyata bertolak belakang dan dianggap telah salah tafsir dari keputusan yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, meskipun aksi penolakan ini terus berlanjut, Bapak Ibu, sepertinya PAN-RB dan BKN tidak bergeming. Kita ketahui PAN-RB dan BKN saat ini sedang melakukan rapat sosialisasi ataupun rapat koordinasi penyesuaian penetapan NIP 3K yang sudah diputuskan oleh PAN-RB, yaitu berkaitan dengan penundaan tersebut. Di mana kegiatan ini dilakukan oleh BKN tepatnya di jam 9 tanggal 10 ataupun di hari yang sama dengan dilakukan demo oleh rekan-rekan tahap 1. Tentunya yang dibahas pada pertemuan rakor ini tidak lain tidak bukan adalah sosialisasi terkait keputusan PAN-RB dan BKN berkaitan dengan penundaan untuk rekan-rekan CPNS dan P3K, di mana TMT yang akan ditetapkan adalah per Oktober 2025 dan Maret 2026 sesuai dengan edaran BKN yang memuat sekitar 10 poin, diantaranya bagi rekan-rekan yang sudah lewat dari batas pensiun tetap akan kontrak maksimal 1 tahun. Kemudian rekan-rekan ini semua tetap akan digaji sampai batas waktu pengangkatan di tahun 2026. Kemudian di antara poin lain yang kita lihat adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BKD setempat, di mana di sini diminta kepada BKD daerah masing-masing untuk memanggil calon ASN, memberikan pemahaman perihal pengangkatan secara serentak tersebut dan kepastian pengangkatan sebagai CASN. Ya, tentu saja maksud dari poin pertama ini adalah untuk meredam dari kisruhnya ataupun penolakan yang dilakukan oleh rekan-rekan calon ASN ini, agar jangan turun ke jalan lagi atau jangan melakukan orasi aksi penolakan terhadap keputusan yang sudah dibuat. Maka untuk itu BKD diminta untuk melakukan pemanggilan kepada calon ASN untuk diberikan pemahaman. Kemudian yang kedua, instansi memberikan juga pembekalan ataupun pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS atau P3K agar saat masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik. Kegiatan bisa dilakukan luring dan daring. Nah, untuk poin kedua ini khususnya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan CPNS yang sudah berhenti ataupun resign. Ini sebagaimana pernyataan Bapak Abah bahwa rekan-rekan ini disuruh belajar untuk memahami bagaimana kerja birokrasi. Akan tetapi ini sebenarnya tidak berlaku untuk rekan-rekan P3K yang saat ini pada prinsipnya sudah dan sedang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, instansi tetap memproses CASN sampai selesainya SK pengangkatan. Nah, ini berarti proses NIP itu terus berlanjut dan tidak ada penundaan. Kemudian yang keempat, mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu. Poin keempat ini menurut admin adalah hanya semacam penghibur saja bagi Pemda dan bagi rekan-rekan R2, R3 agar segera dapat diurus untuk P3K paruh waktu. Padahal kita ketahui progres P3K paruh waktu ini baru akan dilakukan oleh BKN dan PAN-RB setelah selesai tahap 2. Karena nanti dengan hasil tahap 2 akan lebih banyak lagi rekan-rekan yang akan menjadi paruh waktu. Dan di dalam Kemenpan RB 15 disebutkan
bahwa pengusulan pada waktu itu harus serentak ya, yaitu antara tahap 1 dan tahap 2. Namun poin ini dibuat ya ini sekali lagi untuk memberikan angin segar saja kepada rekan-rekan R2 R3 yang sebenarnya akan mengalami ketidakpastian yang lebih ya daripada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus, yang hanya menurut BKN ini hanya penundaan pelantikan secara serentak saja. Nah, di dalam rapat ini sebenarnya ada dialog ya yang dilakukan oleh setiap BKD. Beberapa BKD sudah menyampaikan beberapa aspirasi, termasuk beberapa daerah seperti Tangerang itu yang sudah menyiapkan SK dan akan men-TMT-kan rekan-rekan itu CPNS di 1 Maret dan P3K di 1 April. Namun lagi-lagi Bapak Zudan selaku Kepala BKN tetap memutuskan dan mengarahkan untuk daerah-daerah yang sudah akan menyerahkan SK ini tetap melakukan penundaan sampai dengan batas waktu yang sudah diputuskan. Ya, semoga aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan ini akan membuahkan hasil, dan jangan lepaskan doa kepada Allah SWT agar kita diberikan kemudahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi datang, kami melangkah, meski gaji tak seberapa, setia kerja, penuh cinta demi bangsa, takkan lelah. Pagi datang, kami melangkah, meski gaji tak seberapa, setia kerja.